Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Kita hari ini akan bersama-sama kembali dalam program Doa Keluarga yang akan dipimpin nanti oleh Ibu Priscilla Susanti dengan tema Berbagi Sukacita. Sebelumnya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Pada hari ini kami bersama-sama akan berhimpun bersekutu dalam doa keluarga GKI 5 Jumat 26 Agustus 2022. Berkati setiap kami Tuhan dalam permenungan ini, terlebih juga firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu Ibu Priscilla Susanti. Kiranya rahmat, cinta, dan berkat Tuhan sungguh terus mengalir dan mengubah, memperbarui hati dan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita jumpa kembali dalam doa keluarga. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, berbagi sukacita. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Akan saya bacakan 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, demikianlah. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergi mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 orang pengembara yang sedang melewati tempat yang sangat kering, panas, dan tandus. Di sana tidak ada tanaman, mata air, atau tempat yang sedikit teduh. Mereka menoleh ke sana kemari,
Semua nampak panas dan kering. Dari kejauhan di depan maupun di belakang mereka. Mereka juga melihat ada beberapa rombongan pengembara. Lalu tibalah mereka di sebuah bangunan yang dilingkari pagar tembok yang tinggi. Semua menjadi penasaran. Mereka ingin sekali tahu apa kira-kira yang ada di dalamnya. Maka orang pertama memanjat tembok itu untuk melihat ke dalam. Ketika dia melihat, wajahnya berseri-seri dan dia mengatakan, "Ha!" Lalu dia segera melompat ke dalam. Ketiga orang saling toleh-menoleh dan tiga orang itu merasa heran. Tetapi temannya tidak kembali juga. Maka orang kedua mulai memanjat, "Biarlah aku yang melihatnya." Ketika dia mulai memanjat dan melihat ke dalam, dia mengatakan, "Wow!" Lalu dia melompat ke dalam. Dua orang itu semakin penasaran. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Apa yang ada di dalamnya? Kenapa teman-teman mereka masuk dan nampaknya penuh dengan sukacita? Orang ketiga melakukan hal yang sama. Dia menoleh ke sana kemari, kemudian dia mengatakan pada temannya, "Biarlah, aku juga ingin tahu apa yang ada di dalam." Ketika dia memanjat dan melihat ke dalam, mukanya berseri-seri sambil terkejut, lalu dia segera masuk ke dalam. Tinggallah satu orang di luar. Dia semakin penasaran, kenapa tiga temannya tidak keluar-keluar juga? Apa yang ada di dalam? Lalu dia juga kembali memanjat seperti tiga temannya yang terdahulu. Dia melihat ke dalam. Wah, dia menggelengkan kepala. Sungguh luar biasa, ternyata di dalam adalah sebuah taman yang indah. Ada pohon buah-buahan, ada mata air, sehingga dia juga bisa melihat tiga temannya itu bersama dengan beberapa orang yang lain. Mereka makan, minum, istirahat, dan penuh dengan sukacita. Saudara, orang yang keempat tidak segera melompat seperti tiga temannya. Dia mengatakan, "Ada banyak rombongan yang kepanasan dan kelaparan di sana. Biarlah aku menunggu mereka sebentar. Aku akan memberitahukan kepada mereka bahwa di dalam sana ada tempat istirahat sementara sebelum kita melanjutkan perjalanan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menyimpan sendiri keuntungan yang dimilikinya. Sama seperti orang-orang kusta di luar tembok Samaria yang terkepung. Di dalam kota, banyak sekali orang-orang yang kelaparan, banyak sekali orang-orang yang sudah menghadapi maut, sudah meninggalkan kehidupan yang seperti semula. Semua sudah berubah. Tetapi orang-orang kusta itu mendapatkan banyak sekali harta dan makanan karena orang Aram sudah lari tunggang langgang karena mereka mendengar suara semacam tentara yang besar yang menyerbu, sehingga orang-orang itu ketakutan. Maka orang-orang kusta itu mengambil, menjarah harta benda, makanan, dan makan sampai sepuas-puasnya. Tetapi satu orang ingat bahwa mereka teringat banyak orang yang kelaparan dan mau mati di dalam kota Samaria. Lebih baik mereka harus masuk ke dalam memberitahukan kabar sukacita, kabar gembira kepada mereka sekalian. Saudara, memang Tuhan seringkali menolong dengan cara yang di luar akal budi kita, yang tidak terbayangkan. Sama seperti kota Samaria yang terkepung, bagaimana Tuhan bisa mengusir para tentara dan pengepung musuh-musuh yang begitu kuat, yaitu dengan bunyi-bunyian yang dari Tuhan, sehingga mereka melarikan diri. Sebagai orang percaya, kita juga sering kali mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus sering menolong kita dengan cara di luar akal kita, di luar apa yang bisa kita bayangkan, dan di luar apa yang kita minta. Tuhan menolong kita dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Kita pun tidak boleh diam saja, tetapi kita juga harus memberitakan Tuhan kita dengan penuh kerelaan hati untuk orang-orang yang masih dalam keadaan susah, terkepung masalah-masalah. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Ada sahabat-sahabat dan teman kita yang belum pernah mengetahui tentang Tuhan Yesus.
Apakah kita sudah pernah menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka? Mungkin kita merasa malu bersaksi, mungkin kita merasa takut kepada mereka, mungkin kita khawatir untuk ditolak, mungkin kita merasa tidak enak untuk menceritakan tentang Tuhan kita. Tetapi saudara, kabar gembira harus terus kita lanjutkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin kita bisa menceritakan apa yang kita alami dalam hidup kita, pengalaman hidup kita sehari-hari, bagaimana Tuhan menolong kita. Mungkin kita bisa menawarkan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah berat atau yang sedang sakit, maukah engkau aku doakan? Mungkin mereka bisa merasa lebih tenang kalau kita mengajaknya berdoa. Banyak pertolongan kecil yang bisa kita lakukan untuk membagikan kebaikan kepada sesama. Dengan demikian, mereka bisa merasakan kasih Tuhan di tengah kesulitan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, jangan berdiam diri. Sama seperti pengembara yang mengajak orang lain untuk merasakan istirahat yang nikmat. Sama seperti orang kusta di keluar tembok kota Samaria, dia memberitakan kabar baik supaya orang lain juga bisa menikmati makan dan minum yang puas. Agar semua orang di sekitar kita dapat melihat kebaikan Tuhan, kita pun harus mengabarkan kabar baik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan dengan kata dan perbuatan. Biarlah nama Tuhan dikenal melalui hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini dengan tema berbagi sukacita. Dan sekarang kita akan bersama-sama membawa doa syafaat kita pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami telah bersama-sama kembali mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu boleh terus mengubahkan hati kami, agar hidup semakin seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati Ibu Priscilla yang telah melayankan firman-Mu, berkati dalam kehidupannya, terutama kesehatannya, agar Bu Priscilla boleh senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan karya dan pelayanannya. Pada saat ini kami mau bersyukur atas ulang tahun saudara kami, Isna Parmita Sari Yunus. Biarlah Tuhan berkati dalam kehidupannya, terutama kesehatannya, dan juga dalam kesehariannya, dalam setiap karya kehidupan. Tuhan berkati juga bersama dengan orang-orang terkasih, keluarga tercinta. Kami rindu Tuhan, mereka hari ke hari makin setia dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Pada saat ini kami secara khusus sebagai gereja Tuhan bersyukur kalau Gereja Kristen Indonesia kembali merayakan ulang tahun yang ke-34. Biarlah Tuhan memberkati, ada sukacita kebahagiaan sebagai gereja Tuhan untuk boleh senantiasa bersehati, berjalan sama, berderap bersama, mewujud nyatakan karya Allah di tengah dunia. Bila hari Minggu nanti akan dilakukan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-34, Tuhan berkati para pelayan-Mu, para hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar peribadahan itu menghadirkan sukacita, berkat, dan tekad yang semakin bulat untuk setia, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam setiap karya kehidupan. Kami rindu dalam setiap lingkup-lingkup gereja GKI, baik dalam lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah maupun sinode, boleh sungguh-sungguh berderap bersama mewujud nyatakan karya Tuhan, menghadirkan misi kerajaan Allah di tengah dunia ini agar semakin banyak orang direngkuh, dipulihkan, diselamatkan dalam anugerah karya kasih Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa permohonan kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.